Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Yurase Hirawati, guru SMPN 3 Pitu, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Ngawi. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi dan kesimpulan koneksi antar materi modul 1.1.A.8 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Peta konsep refleksi yang akan saya lakukan adalah: pertama, apa yang Anda percayai tentang murid pada pembelajaran di dalam kelas sebelum Anda belajar modul ini. Yang kedua, apa yang berubah dari pikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat bergelar menjadi Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1922. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah seorang pendiri Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda pada saat itu. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan mendorong perkembangan siswa yang mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan sehingga dirinya bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan masyarakatnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapainya, dan kebudayaan adalah peradaban dari pendidikan itu sendiri. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik seperti seorang petani, di mana menyemai benih padi, maka berkewajiban untuk memelihara dan merawat benih tersebut sehingga bisa menjadi hidup dan berkembang dengan baik dan memiliki manfaat dalam hidupnya. Pendidik ibarat tukang kebun kehidupan yang mempunyai lahan berupa perangkat pembelajaran yang akan ditanami berbagai bibit tanaman, yaitu ilmu yang akan dipelajari dan dengan diperlakukan yang sama menjadikan pembelajaran yang akan menyenangkan. Setiap anak adalah benih-benih yang berbeda, maka setiap anak berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang merdeka. Setiap anak memiliki pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, karsa, karya, dan pekerti yang sudah ada pada diri mereka sendiri. Maka anak-anak tersebut berhak merdeka untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap siswa memiliki cipta, karsa, karya, dan pekertinya sendiri, sehingga pendidik hanya tinggal menuntun dan mengarahkan saja sehingga siswa tersebut mampu menciptakan keseimbangan hidupnya sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Pendidikan di Indonesia haruslah dilandasi tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter yang beradab dan berbudi pekerti mulia. Budi pekerti di sini adalah karakter yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga bagi individu tersebut. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menjadi tuntunan bagi hidup dan tumbuh kembang seorang siswa sehingga mereka mencapai kebahagiaan dengan bebas tanpa paksaan.
Sebelum mempelajari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa pembelajaran di dalam kelas di mana siswa memiliki jawaban yang berbeda itu adalah salah. Kemudian siswa mengikuti kemauan guru dan siswa mengerjakan soal-soal dengan teknik dan metode yang sama. Cara lama biasanya siswa adalah objek dan guru adalah subjek. Dalam artian, dalam proses pembelajaran di dalam kelas, guru adalah senter utama pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tersebut. Setelah saya mempelajari Pendidikan Nasional Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran dan perilaku saya dalam pembelajaran di dalam kelas berubah. Siswa yang memiliki jawaban yang berbeda belum tentu salah karena mereka bebas mengekspresikan pendapatnya masing-masing. Yang kedua, siswa sebagai pelaku utama pembelajaran, sehingga guru hanya menuntun dan mengarahkan kemauan siswa tersebut. Yang ketiga, siswa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Satu siswa dengan siswa yang lain belum tentu memiliki kemampuan yang sama. Di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, siswa adalah subjek dan guru adalah objek. Maka, siswa memiliki peran yang aktif dan merdeka dalam mengekspresikan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas sehingga mereka lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Proses pembelajaran yang ada di dalam kelas bisa kita gambarkan dalam piramida pembelajaran, di mana kemampuan siswa, kesan dan target pembelajaran mengerucut menjadi pemahaman siswa terhadap materi sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Disinilah peran guru untuk menuntun dan mengarahkan siswa sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Untuk itu, diperlukan suasana yang menyenangkan dan memanusiakan sehingga tercipta pembelajaran yang nyaman dan suasana yang menggembirakan, menumbuhkan semangat untuk berinovasi dan berkreasi pada proses pembelajaran. Upaya-upaya tersebut adalah cara untuk melaksanakan pembelajaran yang berkarakter, yang menjadikan peserta didik memiliki pribadi yang unggul, berprestasi, percaya diri, religi, kerja keras, memiliki semangat kerjasama, dan memiliki karakter bangsa yang seharusnya ada pada diri setiap generasi muda bangsa Indonesia. Setelah saya mempelajari modul tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya segera menerapkan 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Seorang pendidik harus bisa berperan di depan sebagai contoh yang baik dan tauladan bagi peserta didiknya. Di saat yang sama, saya harus bisa membangkitkan semangat peserta didik saya, kemudian mendorong mereka untuk mengembangkan potensi diri dalam mencapai prestasi. Yang tidak kalah penting, sebagai pendidik, saya juga menanamkan karakter gotong royong dan bekerja sama melalui pembiasaan piket kelas bersama. Karakter semangat bekerja sama dalam belajar kelompok pada proses pembelajaran di dalam kelas juga harus kita ajarkan sehingga anak-anak mengerti arti persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tidak lupa, toleransi melalui kepedulian terhadap sesama juga wajib kita ajarkan. Mereka bisa saling berbagi dengan teman yang lain yang membutuhkan. Sekian refleksi dan kesimpulan keterkaitan antar materi. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.